Dan saya sudah mengincar sebuah rumah di Bruton, dekat sini, di mana rumahnya terpisah dari tanahnya. Dan saya punya sedikit keraguan tentang itu. Tapi saya sebenarnya sudah hampir membelinya, lalu membatalkannya di menit terakhir. Dan agen properti berkata, apakah Anda yakin? Karena Anda tidak akan menemukan apa-apa lagi. Lalu dia merenung sejenak, dan dia berpikir, tunggu sebentar. Dia mengobrak-abrik sebuah laci dan menemukan di dasar laci sebuah dokumen tua berdebu tentang Home Acres. Dan properti itu sudah ada di sana selama 2 tahun. Tidak ada yang menginginkannya. Video ini berbeda dari video saya biasanya. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Home Acres telah berkembang selama 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun tepat sejak saya tiba di sini pada Oktober 2012. Dan pertama-tama kita akan melihat seperti apa rumah itu dulu dan bagaimana itu telah mengubah pusat properti ini. Lalu kita akan melihat bagaimana kebun ini dimulai, bagaimana perkembangannya, mengapa kebun ini seperti sekarang, bagaimana saya makin mendalami pembuatan kompos, dan berbagai sistem pembuatan kompos di sini. Lalu 1 atau 2 bangunan lainnya seperti kabin di tepi properti yang jarang saya bicarakan. Saya ingin menunjukkan itu kepada Anda. Lalu kita akan melihat tanah yang saya beli sekitar 18 bulan yang lalu yang telah memperluas Home Acres dan sekarang hampir menggandakan luas area yang dimilikinya. Jadi sekarang luasnya 1,5 ekar. Ketika saya tiba di sini, luasnya 3/4 ekar. Dan butuh usaha untuk menemukannya. Karena saya sedang mencari tempat untuk memulai kebun baru, mencari rumah baru. Pasar properti di sekitar sini cukup ketat, tidak banyak yang tersedia. Dan ketika saya sampai di sini, saya menemukan rumahnya. Cukup sederhana, tidak apa-apa. Tapi harganya cukup mahal. Harganya hampir 400.000 pound. Itu harga yang diminta untuk rumah yang tidak terlalu menarik, cukup kecil. Tapi tanah di sekitarnya bagus. Dan itu sebenarnya yang saya inginkan. Bagi kebanyakan orang, itu tidak menarik. Dan saya membawa sekop saya untuk melihat tanahnya. Dan agen properti berkata, saya belum pernah melihat itu. Orang membawa sekop saat melihat rumah. Jadi saya menggali lubang kecil ini, dan ya, tanahnya bagus. Saya kemudian mengetahui bahwa ini dulunya adalah kebun sayur komersial. Jadi sejauh ini semuanya baik-baik saja. Tapi rumahnya saat saya tiba sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk ditinggali, cukup dingin dan lembab. Dan saya pikir ya di sini cukup sederhana. Akan menyenangkan jika ada bangunan di sisi selatan dan sedikit lebih hangat serta kering. Dan saya membuat sebuah sketsa dan mengetahui bahwa pria yang tinggal di seberang, Mark, adalah seorang tukang bangunan. Lalu saya membawanya ke dia dan berkata, bagaimana kalau kita membuat sesuatu seperti ini? Dan dia bilang, ya, saya bisa melakukannya. Dan dia juga bilang, kamu tahu, dia baru saja pindah ke sini. Dia bilang, saya sempat berpikir untuk membeli Home Acres. Dia bilang, dan kalau saya yang membelinya, saya pasti sudah merobohkan rumah itu dan membangun yang baru. Jadi, oke, itu bukan gambaran yang bagus tentang seperti apa rumah itu sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa. Kamu tahu, aku tidak mau membuatnya terdengar terlalu buruk. Itu rumah yang nyaman, tapi dengan ruang kaca, itu benar-benar luar biasa. Dan itu sudah menjadi seperti markas Nordic, di mana? Dengan perubahan dalam hidupku selama 10 tahun itu juga, semuanya berjalan beriringan. Seiring dengan perkembangan properti, terutama pekerjaan mengajarku, serta jangkauan yang makin luas berkat media sosial. Aku membuat video pertamaku di sini 9 tahun yang lalu. Dan perkembangan hidupku selama waktu itu sangat signifikan. Dan itulah yang bisa kutunjukkan sedikit saat kita melihat-lihat properti ini. Jadi mari kita mulai dengan melihat bagaimana semuanya bermula di kebun. Aku berasal dari keluarga petani. Dan hidupku selalu berkaitan dengan berkebun untuk pasar. Atau setidaknya seperti itu sampai aku tiba di sini. Dan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi ketika aku datang ke sini, aku melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan itu lebih jauh. Ada 2 aspek dalam produksi makanan, 2 cabang utama. Dan yang satu adalah bertani, itu untuk para profesional sejati, skala besar. Lalu ada berkebun, skala lebih kecil, jauh lebih banyak orang yang melakukannya.
Dan karena latar belakangku adalah bertani, aku selalu merasa disitulah posisiku. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa aku sering berbicara dengan para tukang kebun. Dan metode tanpa menggali itu sangat bagus untuk berkebun. Dan kamu bisa dengan mudah menurunkan skala dari yang cukup besar, atau sebenarnya kamu juga bisa menaikkan skalanya lagi cukup banyak. Jadi aku berpikir ketika aku datang ke sini, benar tempat ini bisa menjadi kebun edukasi sekaligus kebun produksi untuk pasar. Aku sebenarnya tidak berencana untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar, meskipun aku masih ingin melakukannya. Dan kemudian karena pelanggan lamaku meminta hasil panen, akhirnya tempat ini benar-benar menjadi kebun produksi untuk pasar. Tapi sekarang, aku merasa bahwa penekanan utamanya adalah pada berbagi pengetahuan. Dan itulah alasan aku menatanya seperti ini. Seperti ada cukup banyak percobaan yang sedang berlangsung di sini. Dua bedeng ini, bedeng perbandingan olah tanah dan tanpa olah tanah, adalah dua yang pertama aku buat. Jadi saat aku datang, ini hanyalah sebuah ladang kosong. Dan rasanya seperti, dari mana kamu mulai? Kamu tahu, membuat dua bedeng pertama dengan jalur dan orientasi, itu semacam memberimu patokan untuk mengembangkannya dari situ. Karena kuncinya ada pada tata letaknya. Dan itu cukup membuatku garu-garu kepala. Aku tadinya mau menaruhnya lebih dekat ke rumah. Aku tidak punya rencana. Aku bukan orang yang terlalu percaya pada, kamu tahu, pola dan rencana yang sangat rinci. Aku punya visi. Begitulah cara aku mengatakannya. Karena itulah yang akan membawamu maju. Jadi kamu harus tahu kemana kamu ingin pergi. Tapi kamu tidak bisa mengetahui setiap langkahnya sampai kamu benar-benar terjun ke dalamnya. Awalnya saya pikir ini akan lebih dekat ke rumah. Lalu saya menemukan gundukan beton besar tepat di sana. Dan kemudian, saya menemukan lebih banyak tentang bagaimana tempat ini dulunya adalah kebun sayur komersial. Bahkan, saya pergi ke jalan karena salah satu tetangga bilang dia punya foto udara Home Acres tahun 1968. Saya sangat terkejut. Terlihat semua rumah kaca itu. Dan hampir tidak ada pohon di sekelilingnya. Dan ketika saya sampai di sini, pohon-pohon itu sudah menjadi sangat besar. Itu adalah pohon cemara yang ditanam sekitar 50 tahun sebelumnya. Dan pohon-pohon itu tumbuh sangat besar. Dan tetangga yang sama inilah yang pertama kali saya temui karena dia berjalan ke jalan masuk setelah saya tiba di sini. Namanya Hillary. Dan dia berkata, "Jadi saya tetangga barumu." Oke, jadi saya dengar kamu akan menebang pohon-pohon ini. Dia tidak terlihat senang tentang itu. Dan saya bilang, ya besok. Dan dia berkata, ya saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu akan membuat banyak orang sangat bahagia. Oke, itu bagus. Itu benar-benar membuat sisi desa ini lebih terang. Tapi itu di barat daya. Di sini cukup terbuka. Jadi itu memang membiarkan angin masuk. Sebenarnya atap garasi saya sampai terbawa angin pada musim gugur yang sama. Jadi itu semua bagian dari pindah ke tempat baru dan belajar sedikit tentangnya. Dan angin sebenarnya tidak masalah, sayurannya justru tumbuh bagus. Jadi bagaimanapun juga, bedeng-bedeng ini akhirnya berada di sini. Dan dari situ, itu menjadi pola untuk menata sisa area ini pada tahun 2013. Tempatnya tidak besar, saya belum menggarap seluruh properti ini. Dan kemudian perlahan-lahan berkembang seiring waktu. Dan muncul lebih banyak percobaan lagi. Dan itu termasuk apa yang akan kita lihat selanjutnya, yaitu membuat kompos. Karena ketika saya datang ke sini, saya selalu membuat kompos, dan itu memang bagian besar dari apa yang saya lakukan. Tapi saya belum terlalu mendalaminya seperti sekarang. Dan itu berkembang seiring dengan seluruh kegiatan mengajar dan berkomunikasi. Dan seperti membuat video tentang cara membuat kompos. Saya perhatikan video-video itu termasuk yang paling populer. Dan saya merasa itu benar-benar membantu membangkitkan banyak minat dan semangat juga dalam membuat kompos. Ini adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk metode tanpa gali, tetapi juga untuk segala bentuk praktik berkebun yang baik. Jadi mari kita lihat pembuatan kompos di sini dan berbagai pengaturannya. Satu wawasan yang saya dapatkan dari media sosial tentang membuat kompos adalah kebingungan di antara para tukang kebun tentang bagaimana cara melakukannya dan bahkan cara menggunakannya. Tapi membuat kompos, menurut saya dari apa yang saya dengar, dibuat seolah-olah sangat sulit. Orang-orang merasa cukup terintimidasi dan akhirnya mereka tidak melakukannya. Atau juga tidak puas dengan hasilnya.
dan itu membuat mereka enggan melakukannya. Jadi, saya telah mampu dengan berbagai sistem pengomposan di sini untuk menjelaskan proses dan prinsip-prinsipnya agar orang-orang lebih memahami apa yang mereka lakukan. Dan ketika Anda memahami sesuatu, Anda bisa menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu dan lebih berhasil. Karena setiap orang punya situasi yang berbeda, bahan yang berbeda untuk ditambahkan ke kompos, dan hal-hal semacam itu. Dan pekerjaan mengajar saya juga membahas tentang kompos lain yang bisa Anda gunakan. Kompos yang bisa Anda beli jika Anda tidak bisa membuat cukup. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan dari kita. Terutama jika Anda menanam banyak sayuran. Dan sebenarnya ada beberapa kompos berbeda di sini yang baru saja kami kumpulkan pagi ini karena saya akan melakukan sesi pemotretan nanti dengan majalah Gardening Witch Gardening yang sangat hebat. Saya merasa bahwa Anda tahu, melihat beberapa aspek mendasar tentang bagaimana berkebun dengan lebih baik, cukup menyederhanakannya ke dasar-dasarnya. Jadi membuat kompos Anda bisa menggunakan apa saja. Saya tidak akan membahas detail tentang cara melakukannya sekarang, karena Anda bisa melihat video saya yang lain yang memberikan banyak wawasan tentang Anda tahu bagaimana Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Dan struktur ini berkembang. Ini sama sekali tidak direncanakan ketika saya datang ke sini. Saya mulai membuat kompos pada musim gugur 2012 di sana, tepat di depan mobil saya. Dan saya hanya membuat struktur yang sangat sederhana dengan 4 palet. Dan biasanya seperti itulah cara saya melakukannya. Kadang-kadang saya juga menggunakan bal jerami atau rumput kering, apa saja yang bisa menahan tumpukan itu tetap di tempatnya. Lalu itu secara bertahap diperbesar dan diperluas. Ini cukup sentral di kebun. Itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai, dan saya sarankan agar Anda tidak menyembunyikan tumpukan kompos Anda di sudut yang jauh. Ini adalah pusat yang sangat penting di kebun. Dan kebetulan ini dulunya adalah rumah kaca sebenarnya. Jadi ada beton di kedua sisinya, tapi dasarnya adalah tanah. Itu bagus. Dan pada tahun 2016, saya sudah membuat semakin banyak kompos dan berpikir saya benar-benar ingin memiliki atap di atasnya. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis lama sekali pada tahun 1930-an oleh seorang wanita bernama Mae Bruce tentang cara membuat kompos yang bagus. Dan dia memiliki atap. Dan saya belum pernah benar-benar melihat itu di tempat lain. Dan idenya adalah kamu menjaga agar hujan tidak mengenai tumpukan kompos. Dan sebagai hasilnya, kamu mendapatkan lebih banyak udara di dalam tumpukan itu. Komposnya tidak terlalu basah. Dan kompos saya mulai basah. Kami mengalami beberapa musim panas dan musim dingin yang basah. Jadi atap yang saya pasang pada tahun 2016 itu dipasang oleh Mark Curtis. Sebenarnya pembangun yang sama yang membantu membuat ini. Biayanya sekitar 2.500 pound sterling supaya kamu punya gambaran. Tapi memang cukup besar. Bak-bak kompos ini sebenarnya lebih besar daripada yang diinginkan kebanyakan tukang kebun. Ini cocok untuk kebun sayur komersial. Semuanya dikerjakan dengan tangan. Kami tidak menggunakan traktor atau alat berat apapun. Lalu saya berpikir, iya ini memang tidak cocok untuk kebun yang lebih kecil. Dan musim semi lalu saya mulai mengerjakan buku baru bersama penerbit Dolling Kindersley, yang akhirnya menjadi buku berkebun tanpa menggali. Dan untuk itu saya pikir, ya kita bisa membuat sesuatu dalam skala yang lebih kecil, lebih berkaitan dengan kebun. Jadi itulah asal mula dari pengaturan kompos 3 palet yang saya punya di sana. Lalu juga, saya punya 2 dalek plastik ini, kami menyebutnya begitu dari serial televisi Doctor Who di Inggris. Saya punya penonton dari Amerika di sini yang bertanya, apa itu dalek? Jadi ya, semuanya berkembang dengan baik dan masih terus berkembang. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi pada dasarnya, kami sedang menyempurnakan pembuatan kompos dan menggunakan struktur-struktur ini untuk membantu proses tersebut. Dan sekarang kita bisa melihat struktur yang benar-benar berbeda di sisi lain kebun Home Acres. Saya selalu terpesona dengan bangunan dan struktur kecil, dan apalagi jika itu ada di kebun, apa yang bisa lebih indah dari itu? Dan ketika saya melihat tempat ini, kabin ini, begitu saya menyebutnya, dijual pada tahun 2018. Ya, bagaimana mungkin seseorang bisa menolak? Saya sudah lama tertarik untuk memiliki sesuatu di taman di mana keluarga yang berkunjung dan orang-orang yang membantu bisa tinggal sementara.
Dan itu benar-benar indah. Itu dijual oleh seorang pembangun yang membuatnya. Dia akan pindah. Dan bagian dari kesepakatannya adalah dia akan membongkarnya, membawanya ke sini, dan memasangnya kembali. Dan kamu tidak perlu izin pembangunan untuk struktur seperti ini karena tingginya kurang dari 2,5 meter. Tidak ada pondasi beton. Ini dibangun di atas tiang-tiang kayu yang masuk ke dalam tanah di bawah dek ini. Semua kayunya berasal dari daerah sekitar. Dan ini tidak terhubung ke jaringan listrik. Jadi ada panel surya. Ada aki mobil yang kemudian mengubahnya menjadi listrik untuk lampu-lampu di dalam sana. Itu saja yang ada. Ada tungku kayu bakar, jadi bisa tetap hangat di musim dingin. Sebenarnya tempat ini terinsulasi dengan baik. Ini bangunan yang benar-benar bagus. Sebenarnya saya ingin tinggal di sini, tapi itu tidak akan praktis untuk pekerjaan saya. Karena di luar jaringan listrik, kamu tahu, saya mungkin tidak bisa punya router di sini dan hal-hal seperti itu. Jadi enak juga punya ruang seperti ini di taman. Mungkin suatu hari nanti saya akan tinggal di sini, siapa tahu? Dan kami mulai kehabisan ruang. Anda tahu, ini sebenarnya sangat pas ditempatkan di sudut Homeacres yang agak terbengkalai, yang sekarang justru menjadi salah satu daya tarik, karena kami juga punya kebun herbal di sini yang kami buat. Dan kami membuat video tentang itu bersama J.K. McVicker musim panas lalu sebenarnya. Dan kemudian di sana, bagian dari pekerjaan saya selalu membuat bedengan baru. Seperti Anda tahu, karena saya ingin menjelaskan tentang metode nodik dan bagaimana Anda bisa memulainya. Dan saya kehabisan lahan di Homeacres untuk membuat bedengan baru lagi. Kami berhasil menemukan sedikit sudut yang sangat penuh gulma dan ditumbuhi tanaman liar di sana. Tempat kami membuat video bersama Kevin dari Epic Gardening beberapa tahun yang lalu. Dan kemudian, ya itu membawa kami ke bagian berikutnya dari perkembangan Homeacres. Jadi mari kita lihat. Hampir 2 tahun yang lalu, kesempatan itu muncul untuk mungkin membeli lahan ini. Dan itu berasal dari tetangga saya, Jenny Jackson, yang tinggal di sana. Dan saya sudah mengenalnya cukup lama. Sebenarnya, putrinya lah yang menjual properti ini kepada saya 8 tahun sebelumnya. Dan mereka memiliki ladang ini yang sebelumnya merupakan bagian dari Homeacres, kebun sayur komersial itu. Jadi rasanya memang tepat, tapi awalnya saya ragu. Sebagian dari diri saya sebenarnya tidak menginginkannya. Ini seperti area tanah baru yang luas, sedikit kurang dari 1 acre, 3.500 meter persegi. Apa yang akan saya lakukan dengan itu? Bagaimana saya akan punya waktu agar lahan ini memang layak dimiliki? Dan baiklah, jadi saya memang membelinya. Saya baru saja membayar 42.000 pound sebenarnya untuk lahan ini. Yang menurut saya sebenarnya adalah investasi yang sangat bagus. Karena letaknya tepat di bagian Homeacres, persis di dekat rumah. Dan saya tidak punya rencana ketika saya menurunkan sebagian pagar untuk masuk ke ladang. Saya melihatnya, itu bulan Januari 2021. Ya ampun, apa yang akan saya lakukan? Saya mulai memotong rumput dengan sabit sebenarnya pada sore pertama itu. Dan saya sadar hampir tidak ada kemajuan berarti untuk area seluas itu. Jadi kemudian kami mulai menutup tanah dengan kardus dan plastik hitam untuk membunuh gulma. Ternyata ada banyak sekali gulma, bindweed di sini, convolvulus. Dan rasanya, ya ampun, itu benar-benar tantangan besar. Tapi itu tantangan yang bagus, karena mencerminkan apa yang harus dihadapi banyak tukang kebun. Jadi saya bisa menjelaskan bagaimana kami melakukan semua itu tanpa menggali, tanpa membalik tanah sama sekali, hanya membiarkan semuanya tetap di tempatnya. Dan itu telah menjadi daftar putar video yang kami buat sepanjang tahun pertama itu, yaitu tahun 2021, yang saat itu memang tahun lalu. Dan Anda bisa menemukannya di sini, di YouTube. Jadi ke depannya juga, apa lagi yang akan saya lakukan dengan tanah ini? Kami hanya menanam sayuran di satu sudut kecilnya, kurang dari 1/10 dari luas lahannya. Jadi saya berpikir, saya butuh gudang. Saya mendapat izin untuk membangun gudang itu. Itu adalah Mark Curtis lagi, pembangun yang sama yang mengerjakannya. Orang yang hebat untuk diajak bekerja sama karena Anda tahu, dia akan berbicara dengan Anda dan semuanya berkembang. Dan lagi, hanya melalui rencana yang sangat sederhana di selembar kertas. Dan kemudian saya memang sudah lama ingin punya kolam. Dan jadi putra saya, Jack, kami harus mendapatkan izin lagi untuk kolam itu.
Jadi kami membuatnya pada bulan Januari tahun ini dan kolam itu terisi air. Itu adalah kisah yang indah. Dan kemudian kolam itu kosong lagi. Itu bagian cerita yang kurang menyenangkan. Dan itu masih terus berkembang. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Saat ini di dasar kolam hanya ada sedikit genangan air saat saya berbicara sekarang. Saya tidak ingin memasang pelapis di dalamnya. Kita lihat saja nanti. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana hasilnya. Dan di sudut di seberang kolam ada beberapa lebah. Itu juga bagian yang menyenangkan dari ladang ini. Dan semuanya terus berkembang. Jadi begitulah Homeacres saat ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya sendiri tidak terlalu tahu, tapi saya punya visi bahwa tempat ini benar-benar menjadi pusatnya. Saya merasakan denyut indah dari metode tanpa menggali yang menyebar ke seluruh dunia. Tanpa menggali berarti cara yang sangat baik untuk mengelola tanah, menanam pangan, dan menghasilkan pangan yang sehat. Saya ingin melihat lebih banyak keterkaitan antara pemahaman tentang cara indah ini untuk menanam pangan dan betapa cara itu menyehatkan serta menunjang kesejahteraan kita, juga satwa liar. Sangat, Anda tahu, tanpa gali, menurut saya adalah cara yang brilian untuk menghubungkan antara tanah, makanan, dan kesehatan, bahkan lebih luas lagi, sampai ke dunia, ke energi. Saya suka bekerja dengan energi tanah yang tidak terukur, setidaknya untuk saat ini, dan mencari tahu bagaimana mereka berinteraksi dengan tanah dan kita. Jadi saya melihat banyak kemungkinan dan juga bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengetahui dengan cara yang lebih tepat apa yang terjadi ketika Anda menerapkan metode tanpa menggali dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kesehatan tanaman yang Anda tanam. Jadi nantikan terus perkembangan ini dan sangat menyenangkan bisa berbagi hal ini dengan Anda sejauh ini.